Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Sekitar seminggu yang lalu itu ada launching dan beda film Mimpi Anak Sakai. Nah, pada kegiatan tersebut saya terlibat sebagai narasumber yang diminta oleh pihak penyelenggara untuk mereview ataupun memberikan tanggapan tentang film Mimpi Anak Sakai yang diselenggarakan oleh jurnalis kreatif Riau dan bekerjasama dengan Fikom Umri Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mereview film Mimpi Anak Sakai berikut ini. Bersempadan dengan garis khatulistiwa yang berada di tengah Pulau Sumatera. Dalam bentangan alam hijau, terseliplah sebuah kisah kehidupan masyarakat Sakai. Nah, baik ya, sebelum masuk ke film Mimpi Anak Sakai ini, mungkin di antara kita ya, ada yang sudah tahu tentang suku Sakai ini dan ada juga yang belum tahu. Nah, saya akan coba searching di Google. Jadi biasanya saya ataupun saya pikir kebanyakan orang ya, kalau ingin mencari tahu tentang sesuatu itu biasanya searching di Google. Jadi banyak yang dari informasi bahkan di Google juga begitu ya, dan juga pengetahuan orang secara umum ketika mendengar kata suku Sakai itu pasti pikirannya adalah bahwa suku Sakai ini adalah suku yang terasing gitu ya, suku yang tinggal di hutan, yang hidupnya berpindah atau nomaden gitu ya, bergantung kepada hutan maupun hasil sungai gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat launching dan beda film Mimpi Anak Sakai ini, itu bisa dilihat di situs YouTube-nya Fikom TV Umri, itu ada di bagian bawah dan juga pada layar teman-teman ya, tinggal ketik saja keyword Mimpi Anak Sakai. Kemudian untuk filmnya, full filmnya itu bisa dilihat di YouTube-nya jurnalis kreatif Riau. Di sini teman-teman akan mendapatkan informasi yang saya pikir merupakan antitesis ya dari pemikiran orang secara umum tentang suku Sakai yang terasing tadi. Nah, di sini di film dokumenter suku Sakai ini banyak sekali informasi terbaru ya tentang suku Sakai ini yang mungkin belum kita ketahui, dan di launching dan beda film Mimpi Anak Sakai ini ada begitu banyak narasumber, termasuk juga orang asli suku Sakai tersebut ya, dan juga akademisi, ada juga di sana peneliti ya, lembaga adat dan lain sebagainya. Baik, mungkin saya akan langsung saja masuk ke mereview film Mimpi Anak Sakai ini. Suku Sakai, sebagaimana suku-suku lainnya di Indonesia, merupakan salah satu suku asli yang bermukim di Provinsi Riau. Beberapa daerah di Riau yang selalu ditempati suku Sakai diantaranya daerah Kandis, Balai Pungut, Bukit Kapur, Minas, Duri, dan sekitar Sungai Siak hingga ke bagian hulu Sungai Apit. Saat ini suku Sakai menyebar di daerah Kabupaten Bengkalis dan khususnya terdapat paling banyak di Kecamatan Mandau, Talang Muandau, Kecamatan Pinggir. Nah, ini
Sakai ini kalau dicari identiknya kemana, memang banyak yang bertanya dari adik-adik mahasiswa, dari peneliti dalam luar negeri. Sakai ini identik memang dari Pagaruyung ya, Minangkabau. Yang pertama ini adalah Bapak Bosnian. Ya. Beliau ini adalah Batin Penaso. Nah, di sini beliau lebih banyak menjelaskan tentang sejarah kehidupan dari suku Sakai ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bosnian ini, sejarah kehidupan atau kehidupan suku Sakai itu lebih tergantung kepada hutan dan juga sungai dan sumber air begitu ya. Dan kalau kita ingin mencari suku Sakai, biasanya mereka bermukim di sepanjang aliran sungai. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, suku Sakai dimasukkan dalam kelompok masyarakat terasing. Dan setelah era reformasi, saat ini suku Sakai digolongkan sebagai KAT, komunitas adat terpencil, baik secara kultural maupun secara fungsional. Pertama kali aku turun ke masyarakat suku Sakai ini itu tahun 1977 ya. Jadi masuk ke desa Muara Basung. Nah, selanjutnya juga dijelaskan juga oleh seorang peneliti ya, atau pengamat suku Sakai, Profesor Dr. Haji Asaluddin Jalil MS, menjelaskan bahwa pada dasarnya kehidupan masyarakat Sakai itu ada dua. Sebagian masih ada yang nomaden ya, atau berpindah-pindah gitu. Kemudian sebagian sudah ada yang mulai menetap gitu. Nah, ini berkaitan erat dengan mata pencarian ya. Nah, umumnya mereka ini kan berkelompok namun memiliki jarak begitu, dan mereka memenuhi kehidupan sehari-harinya itu dengan bertani. Zaman Orde Baru, bahkan awal-awal akhir-akhir Orde Lama itu juga di sana itu masuk proyek migas. Nah, selanjutnya narasumber di film ini adalah Ahmad Zazali. Beliau ini adalah mediator konflik resolution. Intinya dari apa yang beliau paparkan, ada pergeseran ya kehidupan di suku Sakai ini, di mana tentunya masyarakat suku Sakai ini sudah mulai terkonek ya, mulai melihat dunia luar begitu ya, sudah mulai melihat ke dunia luar. Ditambah lagi ketika adanya akses jalan yang masuk, tentu secara langsung itu masyarakat suku Sakai ini akan terkoneksi ya dengan orang-orang pendatang ya, yang dari luar daerah Sakai yang datang ke sana, sehingga mereka akan berinteraksi. Lambat laun tentu akan terjadi pencampuran budaya, apakah itu asimilasi, apakah itu akulturasi, dan jenis pencampuran budaya lain. Kehidupan sosial masyarakat suku Sakai sejatinya telah mengalami banyak perubahan, terutama yang terkait dengan pola-pola ekonomi produksi dan sistem tenurialnya, yaitu penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas tanah dan lahan, yang saat ini menjadi isu penting dan utama dari aspek perubahan kehidupan sosial suku Sakai. Kalau mau hidup seperti zaman dulu, tidak hidup lagi. Sebaiknya harus mengikut perkembangan zaman itu. Kemudian selanjutnya yang menarik ini datang dari Bapak Tarmizi. Beliau ini merupakan majelis kerapatan adat Sakai Batin Limo. Saya ingin mengutip salah satu ungkapan beliau di film ini. Kalau mau hidup seperti zaman dulu, ya tidak hidup lagi, katanya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ini mungkin berkaitan dengan masih banyaknya stigma yang berkembang di masyarakat
di mana mereka menginginkan kehidupan seperti di masa lalu, yaitu kehidupan yang nomaden, kehidupan yang bergantung kepada hutan, kehidupan yang bergantung pada sungai, begitu ya, kehidupan yang terisolir dari modernisasi mungkin begitu ya, atau kemajuan zaman. Orang-orang yang masih nyaman dengan kehidupan di masa lalu begitu, sehingga dampaknya pola pikir seperti itu kan akan menyebabkan penolakan terhadap perkembangan zaman begitu. Saat ini, banyak hal yang harus masyarakat Sakai perhatikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial mereka. Perubahan pola pikir dan tingkat pendidikan termasuk hal-hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita berharap kepada seluruh generasi Sakai agar bisa maju di permukaan, agar bisa berani tampil. Kemudian juga disampaikan oleh Andika Putra Kennedy ya. Beliau ini adalah tokoh pemuda Sakai. Jadi beliau ini memotivasi agar generasi suku Sakai ini harus berani tampil, harus berani bersaing, ya, tidak lagi berpikir sebagai suku yang terbelakang begitu. Masyarakat suku Sakai kini sudah banyak berbaur dengan masyarakat Riau lainnya dari berbagai suku. Dahulu, masyarakat Sakai masih hidup di tepian sungai, tapi sekarang banyak yang sudah bertempat tinggal di perumahan-perumahan dan perkampungan seperti layaknya masyarakat lainnya. Mereka tidak tertutup dan terasing lagi. Hari ini mereka menatap ke depan. Kemudian seperti juga diungkapkan oleh Datuk Seri Al-Azhar ya, Ketua Umum MKA LAMR ya, Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Intinya ini lebih kepada move on bahwa masyarakat suku Sakai tidak lagi berpikir tentang indahnya kehidupan di masa lalu ya, lebih indah dalam tanda kutip mungkin ya, seperti nomaden, berpindah-pindah tinggal di hutan. Itu mungkin bagi sebagian masyarakat merupakan sebuah kehidupan yang sangat indah, yang tadi diistilahkan sebagai surga begitu. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini seperti masyarakat pada umumnya, kita sudah hidup di menetap begitu ya, hidup di perkampungan, ada juga yang hidup di perkotaan, era 5.0 gitu. Perubahan zaman telah mendorong semua suku, termasuk suku Sakai, untuk beradaptasi. Tinggal menetap untuk mendapatkan hasil bumi yang berkelanjutan, menyekolahkan anak-anaknya agar bisa mengejar ketertinggalan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, seperti berdagang, menjadi pegawai, menjadi anggota wakil rakyat, atau bahkan duduk sebagai pimpinan daerah di lembaga pemerintahan. Nah, maka ini penting kita memberikan pemahaman baik kepada masyarakat, baik kepada perusahaan untuk saling bersinergis. Dan kita juga mengingatkan kepada perusahaan, laksanakanlah kewajiban pengusahaan hutan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kemudian diungkapkan juga oleh seorang akademisi ya, Insinyur M. Mardiansyah, SHUD, MSc. Ya. Beliau ini lebih melihat kepada peran perusahaan. Ya, mungkin di sekitar masyarakat suku Sakai ini ada perusahaan atau pihak swasta ya, yang tentunya kehadiran mereka ini harus berdampak juga terhadap masyarakat suku Sakai ini. Ya. Nah, beliau mengatakan antara perusahaan dan masyarakat itu harus ada sinergi, ya, harus ada kolaborasi, sehingga masyarakat suku Sakai itu merasakan keberadaan perusahaan tersebut merupakan bagian dari masyarakat suku Sakai. Dan tentunya dengan begitu suku Sakai akan juga
menjaga begitu ya, akan mensupport, akan menerima keberadaan dari pihak swasta tersebut atau perusahaan tersebut. Di sini saya mengutip juga beliau mengungkapkan bahwa perusahaan harus bersinergi, laksanakan kewajiban penguasaan hutan itu sesuai dengan prinsip dasar. Nah, jadi mungkin di sana ada perusahaan yang berkaitan dengan hutan, jadi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya tentunya terhadap masyarakat suku Sakai, apakah itu berkaitan dengan CSR dan juga hal-hal lainnya yang mendorong kehidupan suku Sakai ini untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin dan percaya ketika perusahaan mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat, bersinergis dengan masyarakat, maka masyarakat akan merasakan bahwa perusahaan izin itu adalah sesuatu yang berharga bagi mereka dan mereka akan merasakan itu bagian dari keluarganya. Dari film tersebut saya dapat mengambil banyak hal ya, terutama poin di mana masyarakat suku Sakai ini sudah banyak terjadi perubahan, kemajuan begitu. Dari peradaban mereka yang dahulunya kehidupannya nomaden, berpindah-pindah begitu ya, yang pekerjaannya misalnya masih bertani, bergantung kepada hasil hutan, hasil sungai begitu ya. Sekarang sudah ada yang bekerja di berbagai profesi yang ada di daerah tersebut maupun di luar daerah tersebut mungkin begitu ya. Dan juga masyarakat suku Sakai ini yang dulunya tentu kalau hidup nomaden ya akses pendidikan tentu tidak terpenuhi begitu. Sekarang sudah banyak anak-anak suku Sakai ya, generasi suku Sakai ini yang sekolah ya, bahkan tadi sampai ke perguruan tinggi begitu. Saya pikir itu ya yang bisa saya review tentang film Mimpi Anak Sakai ini. Setelah menonton video ini, saya pikir akan terjadi adanya tambahan pengetahuan terhadap kita ya, yang menonton video ini. Ada informasi-informasi baru ya, bahkan ada perubahan pola pikir bahwa ternyata masyarakat suku Sakai itu sudah banyak mengalami perubahan atau kemajuan begitu ya, tidak lagi seperti mindset bahwa masyarakat suku Sakai itu adalah masyarakat yang sangat kuno sekali, masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang sulit berbaur dengan masyarakat lainnya begitu. Saya pikir itu adalah hal penting yang bisa kita ambil dari film Mimpi Anak Sakai ini. Selain juga yang disampaikan oleh yang saya sebut sebagai narasumber data primer begitu ya, sebagai orang-orang yang benar-benar mengetahui informasi tentang masyarakat suku Sakai tersebut. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya bagikan dari video kali ini. Jangan lupa like, share ya, dan komen juga bagi teman-teman yang mungkin ya, ingin berdiskusi ya di kolom komentar. Silahkan ya, ingin bertanya, memberikan masukan juga, kritik dan lain sebagainya, silahkan diketik di kolom komentar. Dan terutama jangan lupa support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga mungkin teman-teman boleh subscribe juga ini YouTube-nya Vkom TV Umri dan juga YouTube-nya Jurnalis Kreatif Riau. Nanti saya akan sertakan linknya di bagian deskripsi. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saatnya untuk menyatukan pikiran, berkolaborasi, bahu-membahu untuk menemukan solusi konkret ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Sakai.